Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dia menyerahkan map tersebut kepada lelaki Tambun, Kakandep pendidikan di daerahku. Saat itu juga dimintanya kutulis surat permohonan, serta mengisi formulir biodata. Di meja guru kelas 1, lelaki Tambun itu membimbingku menyusun surat permohonan, dan mengisi formulir biodata. 2 jam lebih mereka berada di sekolahku, setelah mencatat kondisi bangunan sekolah, data guru, dan jumlah siswa, mereka melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Kukunci kembali semua ruang kelas, lalu pamit kepada kepala sekolah. Kupacu sepeda hitam sekencang-kencangnya karena hatiku sangat riang mendapat kado istimewa dari para penumpang Toyota Hardtop tadi. Debu-debu berterbangan saat melintasi jalan Mendale menuju Kebayakan. Rambut sebahuku sampai berkibar-kibar, dihempas angin timur. Laju sepeda sedikit melambat, ku genjot lagi pedalnya sekuat tenaga. Aku ingin secepatnya tiba di rumah Adi, akan kuceritakan kisah durian runtuh ini kepadanya. Waktu sudah lewat atas loh, sekitar pukul 10.30, posisiku masih berada di Simpang Kala Kebayakan. Dari kejauhan terdengar suara band, mengiringi sebuah lagu gayo. Dalam pikiranku, sangat jarang peresmian pernikahan di pedesaan dihibur oleh grup band. Kalaupun ada hiburan, biasanya didong, itu pun pada malam hari. Menyewa grup band membutuhkan biaya besar, mana mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Kusandarkan sepeda di dinding rumah Aman Opal. Dari celah layar pembatas, kuintip ke dalam lokasi pesta. Belum banyak tamu, hanya panitia dan teman-teman sekelas sedang berkerumun di depan panggung. Mereka menyemangati Harry, sedang menyanyikan lagu gayo. Tepuk tangan mengiringi suara sendu Harry, lebih mirip reunian alumni daripada pesta pernikahan. Kutarik nafas dalam-dalam, kubangkitkan rasa percaya diri, bergegas masuk ke lokasi acara. Kubiarkan rambutku tergerai, kusut tak bersisir, mengikuti tren rambut John Lennon. Penampilanku berbeda 180 derajat dibandingkan selama di sekolah, yang selalu necis dan berambut pendek. Harapanku, orang-orang di sana tak mengenalku. Semua itu untuk menghindari pertanyaan tentang lamaran tak berujung. Penerima tamu belum ku kenal, mereka menyambutku dengan jabat tangan. Tiba-tiba, seseorang menggenggam tanganku dengan keras. Aku terkejut, kulihat wajah si pemilik tangan. Lelaki bermata cekung, bertubuh ringkih, rona hitam membekas di bawah kelopak matanya. Badannya dibalut baju terlalu besar, dia pun Raman sedang menatapku dengan mata layu. Niko, sapa pun Raman. Iya pun, jawabku. Bagaimana keadaanmu? Tanya pun Raman dengan suara bergetar. Alhamdulillah, sehat pun, jawabku singkat. Syukurlah, katanya sambil melepaskan tanganku. Aku langsung bergabung ke depan panggung, berada di barisan belakang. Teman-teman luput melihat kehadiranku, tapi Harry melihatku. Lalu dia menunjukku sambil menyanyi. Teman-teman di depan panggung sedang asyik bertepuk tangan, luput memperhatikan sinyal jemari Harry. Awak band SPG All Star mengiringi Harry menyanyikan lagu Cak Si Manuk Kucak dengan sangat apik. Band itu diawaki oleh adik kelasku, ada Kardi penabuh drum, Mardi gitaris, Sam sebagai basis, dan Nono vokalis merangkap peniup seruling. Aku yakin, Dewi sengaja mendatangkan grup band ini. Panggung kayu 9 meter bujur sangkar, ditempatkan di halaman rumah Adi. Letaknya di sisi timur, berdempet ke pagar bambu. Dari atas panggung itu akan terlihat dinding timur rumah Adi, pintu depan serta tempat jamuan tamu undangan. Detil dinding timur rumah Adi sudah kuhafal. Aku selalu masuk ke rumahnya melalui pintu dapur. Welcome Bambang Hermanto, vokalis kita. Teriak Harry dari pengeras suara selesai menyanyikan lagu Cak Si Manuk Kucak.